Shalom semua warga kerajaan. Kiranya baru saja kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tidak ada yang naik ke surga begitu. Cuma satu-satunya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan saya mau beritahu kepada saudara, we are a naturally supernatural people. Saudara, kalau kita pengikut Kristus diurapi dan disertai tanda-tanda mujizat, tanda heran yang membuat orang heran, itu sesuatu yang aneh. Di dalam Yohanes 2 ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama, beginning. Dari tanda-tandanya, dengan itu telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Pada saat itu Yesus sudah punya beberapa murid dan saudaraku, mereka adalah orang dari Bethsaida, dari Kapernaum. Tetapi mereka hanya mengira dia seorang wonderful rabbi, seorang guru hebat. Sampai mereka melihat bagaimana ada krisis di perkawinan di Kana dan air menjadi anggur yang terbaik yang pernah dibuat, luar biasa. Dan itu membuat mereka percaya. Demikian juga kita menghadapi dunia yang skeptik. Kita berada di dunia yang post-Christian. Ya, bukan cuma post-denominasi tapi post-Christian era. Dan kita berada, seluruh dunia ini terpengaruh yang namanya wokeism. Saudaraku, LGBTIQ dan segala sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Tetapi saudara, di dalam hidup saya, sejak saya diurapi dengan Roh Kudus, maka ketika setan diusir, ketika kesembuhan ajaib terjadi, orang jadi percaya. Amin. Bukan percaya pada kita, percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan setiap lutut satu hari akan bertelut, dan setiap lidah akan mengaku. Dia menyatakan apa? Kemuliaannya. Kita tahu pertama kali Petrus, Yohanes, dan Yakobus melihat Yesus di atas gunung. Saya percaya itu gunung Hermon, bukan gunung Tabor. Sebab dikatakan gunung yang tinggi. Dan Hermon artinya sanctuary, tempat suci. Di sanalah saudaraku, mereka melihat Yesus bersama Musa dan Elia. Sebab Yesus bukan manusia yang diciptakan, tapi Allah yang menyatakan diri, ya. Dia adalah Allah Putra yang menjelma jadi Putra Allah. Saya ulangi, dia adalah Allah Sang Putra, Allah Putra yang menjelma jadi Putra Allah. Hari ini aku menjadikan engkau putraku, kata Allah Bapa, ya. Bukan diciptakan untuk menjadi sama dengan manusia dan menebus kita. Tetapi saudaraku, di dalam hidup saya begitu banyak mujizat terjadi. Dan saya sering melihat ketika pengusiran setan itu betul-betul kerajaan Allah dinyatakan. Satu hari saya diundang ke satu keluarga yang terjadi apa itu, ada seorang pegawainya kerasukan roh jahat. Dan orang ini menjadi sangat kuat dan mereka menjual yaitu spare part daripada sepeda motor di Jalan Kedung Doro, Surabaya. Dan apa yang terjadi ketika kita melepaskan orang itu dari kuasa kegelapan dan Roh Kudus selalu sangat spektakuler. Seluruh keluarga itu bertobat, saudaraku. Seluruh keluarga, mulai dari neneknya yang tidak makan barang berjiwa 40 tahun, sampai ibu mereka, seluruh keluarga mereka, bahkan anak cucu datang pada Tuhan Yesus. Karena itu usirlah roh-roh jahat. Saudaraku, itu pekerjaan setiap orang percaya, bukan orang-orang tertentu. Every believer's job. Setiap daripada kita. Sembuhkan orang sakit, ini perintah Tuhan, saudaraku. Tahirkan orang kusta, bangkitkan orang mati. Terpujilah nama Tuhan. Dan inilah the purpose, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dan murid-muridnya percaya kepadanya. God bless you all. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pada saat ini, tapi kok kurang semangat ya. Shalom. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Raja kita yang luar biasa. Haleluya. Baik. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya dan percaya kita semua hadir saat ini rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Karena perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan itulah yang akan mengubahkan hidup kita. Haleluya. Saya juga menyapa buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara online. Mari persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita sama-sama berdoa.
Kami bersyukur Tuhan karena kami percaya Engkau Allah hadir tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang senantiasa melawat, bahkan juga Engkau Tuhan yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami percaya Engkau memberkati setiap kami yang hadir, baik yang mengikuti ibadah secara onsite maupun online. Kami percaya kuasa-Mu menjamah, kuasa-Mu melawat, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu menyembuhkan. Kami melepaskan berkat saat ini Tuhan, buat kota di mana kami ada, diberkatilah Bondowoso, diberkatilah pemerintahan kota Bondowoso, diberkati masyarakat kota Bondowoso. Bahkan kami percaya Tuhan, hati-Mu ada di tengah-tengah kota ini, dan kota ini akan dibuat menjadi kota yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Kami melepaskan berkat buat bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan, bahwa bangsa ini adalah bangsa yang penuh dengan kasih-Mu Tuhan. Oleh karenanya kami percaya ada lawatan Allah, ada hujan pertobatan yang terjadi, ada hujan pemulihan yang terjadi buat bangsa kami Indonesia. Diberkatilah bangsa ini, diberkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami, senior pastor kami Bapak Timotius Arifin, Gembala Rayon kami Bapak Ishak Sutanto Latif, Gembala sidang kami di tempat ini Bapak Herman Lipi. Kami percaya Tuhan, beliau-beliau ini Kau percayakan untuk membawa kami semakin hari semakin dijadikan serupa dengan Engkau Tuhan. Oleh karena berkati Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat, pewahyuan yang baru. Karena kami percaya lewat kehidupan beliau, kami boleh Tuhan semakin hari semakin dibawa sempurna serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami saat ini dalam tangan-Mu. Kami dedikasikan Tuhan setiap pujian, pengagungan, penyembahan kami hanya untuk Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami datang saat ini, kami mau rindu menyembah-Mu, karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan bersama, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
dahsyat perbuatanmu. Takut, oh, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh hebat, kau ajaib, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan bersama, ku nyanyi haleluya.
kami tidak bisa berkata-kata yang indah buat Engkau Tuhan. Mungkin kami tidak bisa berkata-kata yang indah buat Engkau Tuhan. Tapi kami percaya dengan berkata haleluya. Haleluya, kami angkat hati kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Shikabayaralabaya, sikarayarabaya. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur padamu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kau yang layak dipuji. Nyanyian pujian bagi Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kau yang layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu, hanya bagimu. Yes, haleluya. Dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu. Oh, nyanyian pujian bagimu Tuhan. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kau yang layak dipuji. Nyanyian pujian, oh hanya bagimu. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan namamu, hanya namamu yang terbesar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai yang paling meriah, katakan bersama haleluya. Sorakan kemenangan, katakan haleluya. Haleluya. Yang percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, katakan bersama amin. Haleluya. Kasih tos kiri kanan, katakan Allah kita berkuasa. Haleluya. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku. Berkuasa selamanya, ku percaya padanya. Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat pada
percaya padanya, dialah Tuhan datang dari surga, selamatkan kita umat manusia. Kata bersama bangkit, hidup berkuasa selamanya. Dia buka jalan umat manusia. Haleluya. Dia berkuasa, katakan bersama bangkit, hidup berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Dia berkuasa. Haleluya, dia berkuasa. Amin. Saya yakin dan percaya kita semua dilawat olehnya, baik yang onsite maupun online. Percaya hanya dia yang berkuasa. Bangkit, hidup berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Dia berkuasa, katakan bersama bangkit, hidup berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Dia berkuasa. Bangkit, hidup berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Dia berkuasa. Haleluya. Haleluya. Dia berkuasa. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Dia berkuasa. Haleluya. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Sebab dia sanggup, amin. Dia sanggup menolong kita, dia sanggup menolong saya, dia sanggup menolong saudara. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara,
melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Hey! Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Hey, haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Raja kita. Katakan haleluya. Haleluya. Sebab dia sanggup, amin. Dia sanggup, dia luar biasa, dia ajaib, dia perkasa. Dialah yang menolong kehidupan kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan iman kami kepadamu Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Tahu kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanku. Dalam kelemahanku, sempurnalah kuasamu. Imanku memegang janjimu. Ku tahu kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai dan tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar,
hanya Kau yang layak disembah, sebab hanya Kau yang layak kami puja. Haleluya. Kami sembah Engkau, Yesus, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Yesus, Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau yang selalu baik bagi kami, Kau yang selalu baik bagiku. Haleluya. Ku kan bernyanyi sampai hatiku pecah, sampai hatiku mendengar, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan, lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, ku tahu aku tak sendiri, selalu baik Kau hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu, oh, bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembah-Mu. Mari kekasih Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, pujian yang kita naikkan biarlah menjadi doa setiap kita. Kekuatan Tuhan itu kiranya melimpah atas hidup kita. Tantangan apapun yang ada di depan kita tidak mampu mengalahkan kasih Tuhan yang besar atas kita. Kami terbuka untukmu sore hari ini. Kami tahu kekuatan kami tidak seberapa, tapi Roh Kudus yang berdiam di dalam kami, itulah sumber kekuatan kami. Oleh sebab itu Roh Kudus sore hari ini berbicara buat kami. Biarlah firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami, supaya hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu, kiranya roh hikmat dan wahyu turun atas hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan, isi hati Tuhan buat jemaat-Mu. Dan kiranya jemaat-Mu setiap kami, baik yang onsite maupun online, roh hikmat dan wahyu menguasai kami, untuk kami boleh mengerti, menangkap isi hati Tuhan. Berbicara buat kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Senang menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian sore hari ini, pagi hari ini buat Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online. Dengan suasana yang baru, sekalipun ini adalah kali yang kedua saya ada di tempat ini. Kalau kali yang pertama saya menghantar tamu, ya. Ini kali kedua saya berbicara di depan saudara di gedung yang baru. Dan ini doa kami sebagai rekan kerja dari hamba saudara, ya. Saudara tidak berdiam di zona nyaman karena gedungnya sudah baru. Tapi ini menjadi doa setiap kita supaya jemaat Tuhan semakin bertumbuh di tempat ini. Amin. Sebab ada banyak hal yang masih harus dikerjakan. Pekerjaan Tuhan masih harus terus dikerjakan dengan semangat, dengan erangan yang kuat. Karena sampai hari ini pekerjaan Tuhan belum selesai. Amin. Ini kalau saya boleh lihat, inilah tanda bukti campur tangan Tuhan buat gereja Tuhan di tempat ini. Dan ini biarlah menjadi momentum buat saudara untuk lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Di bulan ini kita bicara tentang purposes of power atau tujuan-tujuan dari kuasa. Oke. Lukas 10 ayat 19, firman Tuhan berkata begini,
Sesungguhnya, ya mari kita baca bersama-sama dulu saudaraku ya, ayat emas kita. Kalau kita bisa bilang ini adalah ayat emas sepanjang bulan ini. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Yang percaya firman Tuhan semua berkata amin. Ya, saudara, firman Tuhan berkata kepada kita hari ini bahwa sesungguhnya Tuhan telah memberikan kuasa. Ini yang perlu dipahami dalam hidup kita dulu. Sebelum kita melangkah kepada tentang sebuah tujuan dan lain sebagainya, tapi hal kuasa ini harus dipahami, dimengerti oleh setiap orang percaya bahwa kuasa itu telah diberikan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan telah memberikan kuasa kepadamu. Tuhan telah memberikan kuasa itu kepada kita, kepada saya dan saudara. Untuk apa? Ini yang penting saudaraku ya. Jadi pemahaman ini harus kita punya dulu. Bahwa kuasa itu ada di dalam diri kita. Amin. Kalau kita bicara kuasa, ini bukan seperti mantra sihir, bem salabrem abrakadabra, air mineral ini jadi anggur, bukan seperti itu saudara ya. Tapi kuasa itu bicara tentang pribadi yang namanya Roh Kudus. Sebab kalau Kisah Rasul 1 ayat yang 8 berkata begini, kamu akan menerima kuasa. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berarti kalau Roh Kudus ada dan berdiam dalam diri kita, kita baru punya kuasa. Tapi kalau kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, berarti kita tidak punya kuasa. Kita tidak punya apa-apa, nothing gitu saudaraku ya. Apa yang ada dalam diri kita? Tidak ada. Itulah sebabnya waktu kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sebelum dia naik ke surga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, tunggu di Yerusalem sampai aku mencurahkan rohku ke atas kamu. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dia tidak pernah tinggalkan kita, dia tidak pernah membiarkan kita. Tapi lewat Roh Kudus dia anugerahkan itu kepada setiap kita. Amin. Itulah sebabnya katakan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu kuasa itu. Pemahaman ini harus dimengerti dan dimiliki oleh setiap orang percaya bahwa dalam diri kita kalau ada Roh Kudus kita punya kuasa. Amin. Amin. Dan kuasa itu Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu bukan soal kalau di Pak Pendeta, di Gembala itu pasti kuasanya lebih besar. Ya. Kalau di jemaat, apalagi yang seperti saya ini, kuasanya kecil, enggak, saudaraku. Kuasanya sama. Amin. Kalau dibilang pangkat, pangkatnya sama, jenderal semua. Enggak ada yang tamtama, ada yang bintara, semua jenderal. Ya kan? Sehingga tidak ada alasan bagi kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan berkata, aku ini orang biasa. Enggak ada. Sebab kita punya kuasa yang sama. Amin. Nah kemudian kalau kita bicara kuasa, firman Tuhan katakan untuk menginjak, ada sebuah kuasa dalam diri kita untuk menginjak ular dan kalajengking. Artinya begini, mengalahkan setiap kuasa apapun yang di luar dari hidup kita. Kita punya kemampuan itu mengalahkan apa yang ada di luar kehidupan kita. Kita punya kuasa itu. Dan yang pertama harus kita tundukkan adalah kuasa untuk mengendalikan keinginan atau diri kita sendiri. Wah ini saudara ya. Kita tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu mengalahkan kedagingan kita, tidak bisa. Tapi waktu Roh Kudus memenuhi kita, kita punya sebuah kuasa untuk menundukkan diri kita. Kita bisa menundukkan orang lain dan Alkitab berkata begini, manusia bisa menundukkan singa, dia taat. Apapun yang liar-liar sudah manusia taklukkan. Tapi siapa dapat menaklukkan diri sendiri? Kita seringkali berkilah dalam hidup, aku ini tidak bisa seperti ini. Dan kita tidak mau pernah berubah ketika kita tahu ada banyak hal yang harus berubah dalam diri kita. Oleh sebab itu kuasa itu diberikan kepada kita untuk memberikan kemampuan itu. Kemampuan untuk kita menaklukkan diri kita sendiri. Nah saudaraku dikasih Tuhan, itulah sebabnya kita bicara tentang kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Amin. Tinggal kita mempergunakan atau tidak. Itu bicara kuasa. Hari ini oleh Bapak Gembala saudara, saya diberi kuasa untuk berdiri di tempat ini. Kalau saya tidak berdiri di tempat ini sebagai duduk di tempat duduk di bawah, saya tidak punya kuasa.
Saya tidak bisa menyuruh tadi saudara, mari kita baca bersama-sama Lukas pasal 10 ayat 19 dan saudara semua baca semua. Sesungguhnya aku gitu saja. Kenapa? Karena kuasa di sekarang ini punya saya. Saya mau ngapain saudara, saudara pasti ikut. Mari berdiri, angkat tangan, lompat-lompat, saudara ikut lompat-lompat. Kenapa? Karena saya sudah diberi kuasa. Kalau saya tidak menggunakan kuasa ini sekarang, maka sebuah kerugian besar dalam hidup saya untuk mempergunakan kuasa yang sudah diberikan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat saudara. Nah, itulah sebabnya sekarang kalau kita bicara tentang kuasa Roh Kudus adalah bagaimana kita mengaplikasikan dalam hidup kita, memaknai kuasa yang ada dalam hidup kita ini. Nah, kemudian untuk bisa memaknai ini, maka kita harus mengerti purpose-nya dulu, tujuannya. Sebab saya percaya bahwa Tuhan selalu punya tujuan dalam hidup kita. Tuhan selalu punya tujuan dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, kita dilahirkan dari latar belakang siapapun kita, Tuhan selalu punya tujuan dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu waktu kita bisa memahami tujuan Tuhan dalam hidup kita, maka kita bisa maksimal mempergunakan kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Waktu saya lihat arti tentang purpose ini saudaraku dalam terjemahan aslinya dan terjemahan dari bahasa Inggris, artinya begini. Sesuatu yang ditetapkan sebagai objek atau tujuan yang ingin dicapai, ada sebuah unsur di situ, unsurnya apa? Disengaja dan direncanakan. Ada niat gitu ya. Jadi waktu Tuhan punya tujuan yang besar buat kita, Tuhan itu bukan nganggur kemudian coba-coba. Siapa tahu nanti berhasil. Kalau tidak berhasil ya sudahlah gitu saya. Tapi Tuhan sudah punya tujuan yang besar. Dia dengan sengaja memberikan tujuannya ini kepada setiap kita. Supaya apa? Kita dapat dengan maksimal mempergunakan kuasa ini. Nah, Lukas pasal yang ke-10 kalau saudara baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, ini bicara tentang Yesus mengutus ke-70 murid. Saudaraku ya, 70 murid itu diutus oleh Tuhan, kemudian diberikan kuasa ini, mereka kemudian berjalan berdua-dua kemana ada sebuah tujuan yang besar dari bagaimana mereka diutus Tuhan itu. Nah, oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, waktu kita mengerti tujuan Tuhan mengurapi kita, maka kita akan mengerti bahwa kita memakai kuasa itu dengan benar. Ya kan? Jadi saudaraku dikasih Tuhan, hal yang pertama bahwa tujuan dari kuasa Tuhan diberikan adalah untuk menyatakan Yesus itu sebagai sumber kuasa. Lukas 10:19 katakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa. Ya, ketika Yesus berkata sesungguhnya aku telah memberikan kuasa, artinya bahwa sumbernya itu dari Tuhan, bukan daripada yang lain. Jadi waktu kita bergerak dengan kuasa Tuhan, kita menyatakan menginjak ular, menginjak kalajengking, kemudian menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tujuannya satu, supaya Tuhan itu yang dipermuliakan, supaya orang melihat kuasa Tuhan dinyatakan, bukan kita yang hebat. Jangan terjebak di sini. Sebab tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa itu, kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi waktu Roh Kudus bergerak dan berkarya dalam hidup kita, maka kita tahu siapa sih sesungguhnya yang bergerak dalam hidup ini, kalau bukan Tuhan. Amin. Sampai hari ini ketika saya tahu hidup saya, sampai hari ini Tuhan pakai saudara, saya tidak bisa bermegah atas hidup saya. Sebab saya tahu Tuhan yang bergerak lewat hidup saya. Sebab tanpa Tuhan siapa saya? Kalau saya lihat flashback dari kehidupan saya sendiri, iya ya kok bisa? Gitu ya. Saya pernah bersaksi di tempat ini, siapa saya? Bahkan ada banyak orang yang meremehkan, masa bisa? Tapi waktu saya bersyukur kepada Tuhan, waktu Roh Kudus ada dalam hidup saya bersyukur. Saya melihat gini, kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa. Nah, kesalahan kita adalah ketika Tuhan pakai hidup kita, maka kita yang berada di depan, kita semakin di depan, Yesus semakin di belakang. Ini ada sebuah persoalan. Kan? Wah, kalau bukan saya mah gereja ini tidak ada apa-apanya. Kalau tidak ada saya mah, wah semua kalau bicara gini, kalau tidak ada saya. Padahal saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan bergerak lewat setiap kehidupan kita supaya semua orang bisa melihat, bahkan pribadi kita bisa melihat bahwa Tuhan pakai hidup kita. Amin. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 yang ke-28 sampai 30 katakan begini.
kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Ini bicara tentang Yohanes Pembaptis yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya Mesias itu. Dan waktu Yohanes Pembaptis memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ada banyak orang yang bertobat, ada banyak orang yang dibaptis lewat pembaptisan dari Yohanes Pembaptis, yang mengikuti Yohanes begitu banyak. Nah, sehingga muncul begini, waktu Yohanes ada di dalam penjara dan mereka melihat apa yang dikerjakan Yesus, murid-muridnya laku gini, apakah dia Mesias? Nah, kemudian ini, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias. Yohanes Pembaptis, sekalipun dia yang membaptis Yesus, dia tidak berkata begini, sapa dulu. Dia memang lebih hebat, tapi sapa dulu yang membaptis. Gitu, Yohanes tidak bilang gitu. Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ayat yang ke-30 kemudian berkata begini, ia harus makin bertambah, tetapi aku harus makin kecil. Semakin Yohanes dipakai, semakin Yohanes membuat banyak orang bertobat. Dia mengerti tentang Mesias, dia berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Yohanes cuma bilang begini, biar dia yang semakin besar, aku yang semakin kecil. Saya percaya, waktu Yohanes mengerjakan ini, banyak yang kemudian mengikut Yesus. Yohanes cuma berkata begini, dia memang harus semakin besar dan saya semakin kecil. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita punya sikap hati seperti ini, saya percaya begini, umat Tuhan akan punya, kalau bahasa Yunaninya itu hati yang lebar, legowo, untuk menerima segala sesuatu yang terjadi atas hidupnya. Misalnya begini, tadi yang WL Bapak Yuan bagus sekali, ya, luar biasa. Wih gitu saya, wah keren, semua diberkati Tuhan. Kemudian Bapak Yuan ini di tempat ini ngelatih, misalnya WL dilatih gitu ya. Dan kemudian ada muridnya yang dilatih, waktu memimpin pujian pertama kali, lawatan Tuhan turun, banyak jemaat yang dijamah Tuhan. Kalau kita punya hati besar, kita berkata begini, kalau bukan Tuhan yang bekerja, nah mungkin. Tapi kalau hati kita kecil gini, itu kan muridku. Puji Tuhan, wah gitu ya. Ingat, gurunya siapa dulu? Murid tidak pernah lebih besar daripada gurunya. Ingat gurunya gitu ya. Dan kemudian kita berusaha begini, bagaimana caranya murid kita atau anak kita, jangan diorbitin deh. Kenapa? Gurunya kalah saingan. Kan gitu, ini contoh ya. Kalau kita tidak punya hati yang besar, tapi waktu kita punya hati yang besar, segala sesuatu kita bicara tentang Tuhan, kita akan berlutut dan menangis katakan, Tuhan, biarlah Engkau yang semakin nampak, semakin dimuliakan lewat segala sesuatu. Artinya begini, di gereja Tuhan tidak ada persaingan, tapi di gereja Tuhan yang ada saling membangun untuk besaran Tuhan. Kalau kita bicara bahwa segala sesuatu untuk Tuhan. Tapi kalau kita bicara segala sesuatu untuk diri kita, maka yang kita capai, yang kita kejar dalam hidup kita gini. Bagaimana caranya saya lebih besar daripada yang lain. Bahkan kita punya berpikir, kalau ini saya berkata begini, pikiran kita sangat jahat. Kalau kita hanya berpikir begini, kalau tidak ada aku, pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini tidak akan jalan. Pikiran itu jahat sekali. Tapi waktu kita hanya orientasinya kepada Tuhan, Yesus yang semakin besar, maka kita punya kehidupan ini. Saling membangun untuk tubuh Kristus dipermuliakan. Sehingga kalau aku pun tidak ada, siapakah aku ini? Wah, gitu ya. Biar tanpa kita semua bisa berjalan dengan baik dan luar biasa. Karena apa? Bukan kita, tapi karena Tuhan yang bekerja lewat hidup kita. Itulah sebabnya kuasa itu diberikan untuk apa? Menyatakan Tuhan dalam hidup kita.
Firman Tuhan berkata begini dalam Yeremia pasal yang ketiga, ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kita bermegah karena kita mengenal Tuhan dan kita menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi ini. Itu yang menjadi kebanggaan kita. Kita mengenal Tuhan lewat kehidupan kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, maka ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Apapun yang sedang saudara alami, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, ini yang harus terjadi adalah nama Tuhan itu semakin besar lewat hidup kita. 1 Petrus 2:9 katakan begini, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya tujuannya lagi. Kita bicara tentang tujuan Tuhan. Kamu, kita, saya dan saudara memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil saya, yang telah memanggil saudara keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya lewat hidup kita, saya percaya sampai hari ini tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Waktu saudara berhasil, apa yang ingin aku ceritakan tentang Tuhan? Waktu saudara ada dalam masalah sekalipun, dalam lembah kekelaman sekalipun, aku tidak takut bahaya. Sebab gada dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Kita cari apa maksud Tuhan dari persoalan yang aku hadapi ini. Kenapa ini? Kita dipanggil, kita dipilih menjadi imam-imam kerajaan, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Punya tujuan memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan yang telah memanggil kita. Kita dipanggil untuk memberitakan pekerjaan besar. Pekerjaan besar bukan hanya waktu kita berdoa, orang lumpuh bisa berjalan. Tapi waktu saudara berdoa, dalam nama Yesus segala sakit penyakit sembuh. Kemudian saudara besok ditelepon, ring, yang didoakan sudah dipanggil Tuhan. Kita renungkan apa maksud Tuhan. Kok sampai dia dipanggil Tuhan? Bukan karena doa kita tidak berkuasa. Tapi saya percaya begini, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Waktu kita hanya melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka kita punya sebuah keberanian untuk mempergunakan kuasa yang telah diberikan dalam hidup kita. Sampai hari ini, saya tidak pernah ragu untuk mempergunakan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saya. Sekalipun waktu saya berdoa, orang sakit disembuhkan. Dan waktu saya berdoa juga, orang sakit dipanggil Tuhan. Bukan kemudian saya menyerah. Saya terus berdoa, saya terus latih, saya terus menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan. Tujuannya satu, supaya perbuatan Tuhan itu dinyatakan lewat hidup kita. Amin. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, bahwa Tuhan punya tujuan waktu Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Karena Tuhan mau menjadikan saudara dan saya sebagai utusan-utusan kerajaan. Atau Tuhan ingin menjadikan setiap kita umatnya menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Lukas pasal 10 ayat yang 1-3 katakan begini. Waktu Yesus mengurapi ke-70 murid tadi, dan Lukas berkata begini, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus, katakan mengutus. Berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit, ya memang sedikit ya. Jadi suaranya sedikit sekali gitu. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kemudian yang ketiga katakan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu. Saudaraku dikasih Tuhan, waktu Yesus mengutus ke-70 murid, Dia punya sebuah tujuan supaya murid-muridnya ini menjadi pekerja-pekerja untuk sebuah tuaian yang besar.
Sebab Yesus menyadari kalau hanya Yesus sendiri yang berjalan keliling dari kota ke kota, Yesus punya sebuah kapasitas sebagai manusia, terbatas. Makanya Yesus memberikan contoh pagi hari ini, sore hari ini buat setiap kita. Waktu Tuhan mengutus ke-70 muridnya ini, Yesus sedang berkata begini, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Kalau kita konsep, cara berpikir kita pekerja, hanya yang melayani di gereja setiap hari Minggu terlalu sempit untuk kita menjangkau tuaian. Tapi kalau setiap kita punya sebuah identitas kerajaan, saya adalah pekerja kerajaan, maka saudara dan saya adalah sama-sama bergerak di bidang yang sama bergerak kepada hal yang sama untuk melihat apa? Tuaian yang besar yang sedang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi mata kita melihat begini, tuaian. Waktu kita lihat orang belum mengenal, mereka dekat dengan kita, saya berkata, ini tuaian. Jadi mata kita mata tuaian, bukan mata duitan. Jadi lihat Tuhan, lihat jiwa, ini dituai. Di komsel kami di Kingdom Community, ini kebanyakan ketika kita gagal memiliki sebuah mata, bahwa hidup kita adalah seorang pekerja untuk menuai jiwa. Salah satu jemaat kami di Komsel bercerita, iya ya, kenapa dia ngomong begini, 10 hari belakangan ini di tempat pekerjaannya, karena dia buka tempat makan gitu saudaraku di rumahnya, kok ada ibu-ibu tua begitu, selalu dia mengeluh. Waktu dia datang, beli masakannya cuma sedikit, mengeluhnya yang banyak. Aduh gini, yang ininya lututnya sakit, ibu ini sudah tua begini. Pertama jemaat kami ngomong gini, didengerin. Oh ya, gitu ya. Terus begitu lama, pulang. Besok hari, jam yang sama dia datang, beli masakan sedikit, mengeluhnya yang banyak. Kemudian dia cerita begini. Akhirnya kalau ibu ini datang, ada sebuah perasaan tidak enak di hatinya. Kok datang lagi sih? Lama lagi. Dang muleo. Untung ada komsel yang mengingatkan. Waktu dia cerita begini, saya balik bertanya. Pernah enggak Kak Ben ini mengajar apa dalam hidup kalian semua? Yang diajar adalah segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Oke. Kebetulan tema ini adalah purposes of power. Tujuan. Saya percaya ibu itu dikirim ada tujuannya. Oh iya. Dikirim. Dia bercerita, berkeluh kesah supaya kita berbagi, ada pengharapan dalam Yesus. Sekalipun berbeda kepercayaan, caranya jangan frontal gitu. Kemudian waktu saya ajar begini, ini tuaian, lihat saya mulai mengajar cara yang lebih halus. Waktu dia bercerita banyak, oke, sudah selesai Bu, oke, Ibu mau solusi enggak? Semua orang ketika ada dalam masalah, pasti kalau ditanya solusi pasti gitu ya. Pasti mau kan gitu saya. Oke, begitu dia mau, boleh saya kasih solusi sesuai dengan apa yang saya percaya. Ceritakan Yesus yang ada dalam hidupmu. Waktu kamu bercerita tentang Yesus yang ada dalam hidupmu, tantang dia gini, Ibu mau saya doakan sesuai dengan kepercayaan saya, sesuai dengan iman saya. Sebab orang berpikir begini, tidak bisa Pak, kalau imannya berbeda mana mungkin. Kemudian saya memberikan sebuah cerita tentang seorang yang lumpuh diusung oleh 4 orang. Orang yang lumpuh ini tidak berdaya, dia cuma begini, sakarepe koncoku mau dibawa kemana. 4 orang ini cuma punya pengharapan begini, temanku, saudaraku, siapa kek itu orang itu, dia pengen orang ini sembuh. Waktu dia dengar Yesus ada di situ, dia kepengen gini, orang ini temanku, sahabatku, keluargaku dia sembuh.
Makanya ayo kita bawa ke Yesus. Dia punya kesepakatan bersama dibawa kepada Yesus. Tapi waktu dia lihat gini, rumahnya kecil tapi kok sudah penuh sesak. Dia naik ke suatu rumah, dibongkar, diturunkan itu. Dan waktu Yesus melihat iman mereka. Yesus berkata, dosamu diampuni, orang ini sembuh. Artinya begini, mungkin orang itu karena belum mengerti, dia tidak punya pengharapan. Tapi waktu iman kita percaya Yesus sanggup, maka kita percaya Yesus sanggup menyembuhkannya. Jadi mata kita harus mata tuaian, karena kita pekerja. Jadi waktu siapapun yang dikirim, orang itu nyebelin, bencek, saudaraku ya, percaya. Orang itu tidak bencek, karena sedang dikirim Tuhan. Haleluya. Karena dari kebetulan, saudara diurapi Tuhan, amin. Mengutus mereka. Konsep mengutus bukan saudara harus pergi keluar dari Bondowoso. Pergi nun jauh di sana. Tapi di sekitar saudara, siapapun yang datang dikirim, itu dikirim Tuhan. Untuk saudara menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Kalau kita punya pengertian saya adalah pekerja Tuhan, maka ini yang kita lihat. Tuaian, tuaian, dan tuaian. Nah, saudaraku dikasih Tuhan pekerja sedikit. Kalau kita punya pengertian yang sama ini dalam setiap kehidupan kita, maka saya percaya begini, akan ada banyak hal yang sanggup Tuhan kerjakan lewat kehidupan kita. Nah, hal yang kedua, waktu Tuhan menjadikan kita pekerja-pekerja Tuhan, karena Tuhan sedang memakai hidup saudara dan saya untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes 17:15-19 katakan begini, aku tidak meminta, jadi ini doa Yesus kepada Bapa, ya, waktu dia berdoa ini doanya, ya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi doa Yesus kepada kita hari ini, Tuhan, aku berdoa Bapa, supaya engkau tidak ambil mereka dari dunia, dipisahkannya di tempat khusus, ditaruh di Nusa Barong itu, tidak ada saudaraku ya. Tapi kita tetap ada di Bondowoso dan Tuhan berdoa begini, Tuhan aku tidak meminta Bapak, aku tidak meminta engkau ngambil mereka jemaat yang di Bondowoso, dikeluarkan dari Bondowoso, tidak saudaraku ya. Tidak diambil dari situ, tetapi supaya engkau minta kepada Bapa melindungi. Kita dilindungi daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu lah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Yesus berdoa kepada Bapa, sama seperti aku mengutus ke dalam dunia. Demikianlah pula, aku telah mengutus mereka. Siapa itu mereka? Saudara dan saya. Ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi kita diutus di dalam dunia seperti domba di tengah serigala. Di ayat sebelumnya katakan begini, di dalam Lukas tadi katakan begini kan. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Wah ya, domba di tengah-tengah serigala itu, serigala akan lihat gini, makan siang telah tersedia. Nikmat sekali, dibikin gulai, dibikin sate, nikmat. Karena domba tidak bisa melawan, domba adalah gambaran sebuah hewan yang lemah, dia tidak bisa melawan. Dia hanya terima aja mau diapain gitu ya, itu domba. Makanya Tuhan ngomong gini, lindungi mereka. Ini yang Tuhan minta, supaya kita, karena kita saudara dan saya diutus ke tengah-tengah serigala. Artinya waktu Tuhan diutus ke dunia ini bukan perkara yang mudah. Makanya kembali, kenapa Tuhan kirim kita, Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus, kuasa itu. Karena kita tidak ada apa-apanya. Yang kita hadapi itu lebih kalau kita bicara hewan yang serigala ini lebih jahat. Kita siapa? Dia lebih jahat saudaraku ya. Nah itulah sebabnya waktu kita diutus ke tengah-tengah seperti domba ke tengah-tengah serigala ini. Karena saudara dan saya sedang diutus Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan.
Yohanes Pembaptis tahu tujuannya. Waktu dia ada di situ tidak mudah. Dia mempersiapkan sebuah jalan, membuka jalan bagi datangnya Mesias. Tidak mudah. Karena pada waktu itu ada orang sedang menanti-nantikan Mesias, tapi mereka menolak datangnya Mesias. Karena dia melihat Mesias kok lahir di kandang kan gitu ya. Tapi kita lihat gini, saudara dan saya dipersiapkan Tuhan menjadi rekan kerja Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Makanya kemudian dalam Markus 1 ayat 1 sampai 2 katakan begini, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Yesaya, lihat aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia mempersiapkan jalan bagimu. Bahwa setiap kita saudara dan saya sedang dipakai Tuhan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan yang kedua. Kita dipakai Tuhan kalau kita bicara kedatangan Tuhan yang kedua. Tapi kalau sekarang ini kita bicara, Tuhan mau bahwa setiap hidup saudara dan saya dipakai mempersiapkan jalan untuk sebuah lawatan Tuhan yang besar bagi kota ini. Kalau tidak ada pekerja-pekerja Tuhan yang mempersiapkannya, saudaraku, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau kita menyadari ini saya sebagai alat Tuhan, dipakai Tuhan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Maka ketika ada kesatuan hati di situ, menangkap visi Tuhan di situ, maka kita bergerak di situ dan Tuhan hadir di situ. Maka firman Tuhan katakan, Tuhan hadir melawat umatnya. Ada kesatuan hati. Sebab kalau saudara lihat KKR besar gitu saja, kenapa selalu yang dikirim pendoa-pendoa dulu? Ya kan? Kalau sudah lihat, misalnya Benihin apa mau datang, siapa datang, mesti yang datang itu pendoa syafaat dulu. Dia berdoa mempersiapkan segala sesuatu. Bukan kedatangan pendetanya, tapi yang dirindukan ini, lawatan Tuhan terjadi karena jalannya sudah ada. Nah, saudara dan saya dipakai Tuhan di akhir zaman ini mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dari mana orang mengerti tentang Tuhan kalau tidak melalui kita? Nah, jadi ini cara Tuhan. Kemudian Lukas 10 ayat yang pertama katakan, kemudian pada hari itu Tuhan menunjuk 70 orang yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya. Jadi tugas 70 murid tadi mendahului Yesus ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi 70 murid tadi diurapi Tuhan, pergi ke kota-kota yang hendak dikunjunginya. Kalau kita punya sebuah kerinduan, kota ini dilawat Tuhan. Persiapkan diri saudara sebagai pekerja Tuhan. Tangkap. Kalau kita menangkap, ini saya Tuhan, pakai. Kita siap menyatakan itu, maka saya percaya gini, kegerakan Tuhan akan terjadi bagi kota ini. Amin. Dan kalau secara umum, mungkin ada banyak orang tidak mengerti, tapi saudara orang yang siap, saya percaya Tuhan pakai gereja ini untuk menjangkau banyak jiwa. Amin. Oleh sebab itu ini dulu lihat, kuasa diberikan kepada kita. Karena Tuhan mau saudara dan saya menjadi pekerja-pekerja kerajaan Allah. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk lawatan yang besar terjadi bagi kota ini. Amin. Dan yang ketiga, saudaraku yang kasih Tuhan. Kuasa itu diberikan supaya kita memiliki kekuatan untuk bertahan. Lukas 10 yang ketiga katakan begini, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ada tantangan yang besar, ada sesuatu yang tidak mudah. Tidak mudah. Mungkin kita bisa saja ditolak. Ketika kita menyatakan bahwa saya murid Kristus. Waktu mungkin kita berbisnis, kemudian kita berkata, maaf kalau bisnisnya seperti ini, saya tidak bisa. Kemudian, kalau begitu kita tidak jadi kerjasama, mungkin kita kehilangan pekerjaan itu. Kita kehilangan tender tersebut. Kenapa? Karena kita sedang menunjukkan sebuah identitas. Memang tidak gampang, apalagi di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Tidak gampang. Pekerja kami
beberapa tahun yang lalu terima sebuah proyek. Nilainya cukup besar. Ditawarkan gini, mau Pak. Tapi nanti saya minta nota yang kosong ya, cuma di stempel toko. Dia ingat sebuah kebenaran. Dia katakan, kalau itu saya tidak mau. Ini besar loh Pak, cuannya ini besar Pak. Besar Pak cuannya. Waktu dihitung, waktu di Komsel dia cerita, gede Pak. Jujur Pak, ngiler Pak, ya kan. Siapa yang enggak ngiler, udah untung besar gitu. Ya tanpa diurapi Tuhan pun lihat cuan besar itu pasti yang ngiler saudaraku ya. Kerja kalau enggak cari untung ya apa kan gitu saudaraku ya. Tapi waktu ini menentang sebuah kebenaran dan prinsip dari kebenaran firman Tuhan yang ngomong, maafkan saya tidak bisa. Kehilangan memang. Tapi saya selalu percaya begini, Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah berhutang. Kalau dia setia dengan perjanjiannya, kita setia dengan perjanjiannya. Tuhan pelihara. Ada banyak hal yang kami mengajar ini baik juga kepada anak-anak saudara. Sebab seringkali begini, di hari Minggu, karena ibadah kami kan Minggu pagi saudara ya. Seringkali kan ada kegiatan baik di kampus, di sekolah. Gimana Kak? Saya enggak bisa ibadah. Oke, kamu menghadap. Siapa yang berwenang di situ? Minta izin. Saya minta izin untuk saya beribadah. Dari jam 8 sampai jam 10. Minta izin. Tunjukkan sebuah identitas bahwa saya ini murid Tuhan dan saya harus beribadah. Sebab ada undang-undang yang mengatur bahwa secara undang-undang kan gitu, tidak ada orang yang boleh menghalangi kita untuk beribadah. Itu saya ya, wah oke. Kemudian anak-anak waktu itu menghadap, oke kalau kamu beribadah silakan ibadah. Tapi ingat, ada tugas menanti. Siap, benar so habis ibadah, jam 10, sudah enggak usah ikut bantu-bantu beres-beres. Kalian cepat ke kampus, selesaikan tugas kalian di kampus. Selesai semua, mereka semua kirim kabar, Kak, puji Tuhan tugasnya luar biasa, katanya begitu ya. Tugasnya disuruh ini. Saya kemudian ganti WA kepada mereka. Tuhan tidak pernah permalukan anaknya, saya percaya kemampuan, hikmat daripada Tuhan menolong kalian semua. Lakukan dengan senang hati, lakukan dengan ucapan syukur. Merdeka, saya bilang gitu. Dia senang. Kenapa? Karena soalnya begini, persoalannya bukan karena kita ibadah bisa ditunda atau tidak. Karena kita sedang bicara identitas. Kalau kita tidak bisa berani memunculkan identitas kita, domba di tengah-tengah serigala, maka kita tidak bisa menunjukkan siapa kita. Makanya begini, kita tidak bisa dengan kekuatan kita, makanya Roh Kudus kasih buat kita. Tuhan kasih itu kekuatan buat setiap kehidupan kita. Makanya ini saudaraku, Matius 10 ayat 16 ini bercerita kepada kita. Saudara kasih. Matius 10 ayat 16 katakan begini, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kecerdikan ini bukan karena kita licik, tapi karena hikmat daripada Roh Kudus. Nah kan, kasih hikmat sama Tuhan nih, seperti apa kan? Kemudian 17, tetapi waspadalah semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, kemudian firman Tuhan berkata begini, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepada kamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu
Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Kan? Ayat 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya. Dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, untuk bertahan sampai kesudahannya ini siapa yang tahan? Wong diomongin sedikit aja tersinggung, apalagi dihadapkan nyawa. Dianu sedikit tersinggung, tidak mau ke gereja, apalagi diperhadapkan ke pemuka agama. Ayo kamu mau gitu ya? Wah kan gitu. Belum sampai di situ, saudara. Kita baru apa dikit tersinggung. Aduh, dia tidak menjaga perasaanku gitu. Padahal ini yang akan kita hadapi. Makanya Yesus ngomong begini. Kalau aku datang, adakah iman di bumi ini? Waktu saya renungkan firman Tuhan ini, kalau aku datang, adakah iman di bumi ini? Saya menemukan ayat ini. Wow. Kalau kita tidak diperlengkapi dengan kuasa. Maka kalau nanti saudara baca di dalam Injil Matius pasal 24, Markus pasal 13, Lukas pasal yang ke-21. Tentang akhir zaman, ini yang akan terjadi. Sedangkan waktu saya merenung begini, Tuhan, kalau ini terjadi, memang seperti Yesus berkata, kalau aku datang adakah iman di bumi ini? Karena masih banyak Tuhan. Umatmu yang masih suka tersinggung, masih begini, masih begitu Tuhan. Tolong Tuhan. Itu yang menjadi doa kami pemimpin-pemimpin. Buat jemaatnya. Tuhan tolong Tuhan. Kalau yang ini tersinggung sama yang ini, kami berdoa Tuhan tolong buka hatinya. Kalau ini sama kami berdoa Tuhan tolong Tuhan. Buka hatinya lebar-lebar. Buka pintu maaf lebar-lebar. Gitu ya. Emang seneng gembala dengar ini sama ini tersinggung gitu enggak? Enggak. Bukan karena begini, maaf. Bukan karena kalau saudara tidak masuk gereja, kemudian persembahan berkurang, saudara tidak bisa bayar perpuluhan, bukan itu persoalannya. Persoalan kami adalah ini. Ketika ini terjadi, adakah iman di bumi ini? Kami berdoa buat jemaat Tuhan, supaya apapun yang terjadi, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Roh Kudus dianugerahkan buat kita, kuasa itu. Jadi kalau ada sesuatu terjadi dalam hidup kita, katakan begini, Tuhan, aku tidak sanggup, tapi roh-Mu yang ada dalam diriku, itu yang memampukan aku. Itu yang menolong aku untuk aku bisa bertahan sampai hari ini. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan, jangan sampai kita putus hubungan sama Tuhan. Dan terus minta Roh Kudus, terus tolong ini hamba-Mu yang lemah ini. Karena aku tidak sanggup mengatasinya. Makanya tadi katakan begini, kalau kamu diberhadapkan jangan khawatir. Jangan khawatir karena roh Bapamu yang akan menolong kamu untuk bagaimana kamu harus berkata-kata. Kalau Tuhan berkata begini, jangan khawatir, diam saja. Roh Kudus akan tahu bagaimana supaya kamu bertindak. Kalau mungkin kamu sedang difitnah, kamu sedang digosipkan, kamu sedang diperlakukan tidak adil, jangan khawatir. Tuhan tahu bagaimana dia caranya bertindak dan Tuhan tahu bagaimana caranya kita harus berespon. Makanya salah satu moto di gereja kami adalah bukan soal atau benar, tetapi respon, karena kita responnya karena kita menyerahkan, Tuhan tolong hamba-Mu ini. Saudara hati-hati ya, kalau ada orang yang diam, diinikin diam, saudara hati-hati karena dia sedang berdoa, tolong hamba-Mu yang lemah ini Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang turun tangan. Kalau ada suami-suami, kalau lakukan istrimu begini, istrimu diam, hati-hati. Karena istrimu sedang berdoa gini, Tuhan tolong hamba-Mu yang lemah. Kuatkan hamba-Mu ini, kiranya tangan Tuhan yang turun tangan. Ya kan? Hati-hati. Makanya kiranya kekuatan Tuhan itu turun melimpah atas hidup kita. Tujuan kuasa itu diberikan kepada kita. Yang pertama, supaya lewat hidup kita menceritakan kebesaran Tuhan.
nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan yang kedua, karena Tuhan mau pakai hidup saudara saya menjadi pekerja-pekerja kerajaan Allah. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan kuasa itu dengan tujuan supaya kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk menanti kedatangan Tuhan. Untuk apa? Kekuatan Tuhan itu melimpah atas hidup kita. Oleh sebab itu, kalau kita bicara kuasa, itu bukan bicara teori. Alami, praktekkan kuasanya yang besar atas kita. Bukan kata orang, bukan kata orang, bukan kata Pak Pendeta, bukan kata tetanggaku, tapi aku sekarang praktek. Jangan jauh-jauh, lumpuh berjalan, buta melihat. Praktekkan hidup kita setiap hari bersama dengan Roh Kudus. Maka saudara akan bisa menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang terjadi atas hidup kita. Amin. Amin. Tundukkan kepala. Buka dua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, hambamu sudah selesai menyampaikan isi hatimu buat jemaatmu di tempat ini. Umatmu sedang membuka tangan mereka masing-masing di hadapan Tuhan. Dan hambamu sebagai hamba Allah mengimpartasikan kuasa Roh Kudus turun atas hidup mereka. Dan terima kuasa ini di dalam nama Yesus. Tanganmu dipakai untuk menumpangkan tangan atas orang sakit disembuhkan. Tanganmu menumpangkan tangan atas apapun itu terjadi dalam nama Yesus. Dan mulutmu diurapi, diperkatakan dalam nama Yesus. Ada perubahan-perubahan yang besar, dahsyat itu terjadi lewat kehidupanmu. Urapi jemaatmu Tuhan, urapi setiap umatmu, baik yang beribadah secara online Tuhan, diurapi dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa yang besar itu terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Pakai seluruh umatmu untuk menyatakan kuasa kerajaan itu Bapa. Terima kasih. Terima urapan dan kuasanya turun atas hidupmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasamu yang heran dan ajaib itu telah berdiam dalam diri kami. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Kami siap mempraktekkan kuasa Allah yang besar atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Saya percaya bahwa kita akan mengalami lawatan dan kuasa daripada Tuhan. Yakin bahwa ketika kita diingatkan akan perjamuan kudus ini, kembali ada peneguhan bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Dan hari ini Bapa, kami kembali satu meja, satu hidangan dengan Tuhan. Berada dalam tahta kasih karunia Tuhan untuk menikmati segala kebaikan Tuhan dan peneguhan akan perjanjian yang Tuhan ikatkan bagi kami melalui perjamuan kudus. Suci kuduskan kami yang melayani maupun yang dilayani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Percaya saudara bahwa ketika saudara mengangkat roti ini, maka saudara melihat 2000 tahun yang lalu betapa Yesus menderita buat kita. Dan ini menjadi satu teladan yang luar biasa bahwa Yesus melakukannya untuk setiap dosa-dosa kita, agar kita diselamatkan. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya angkat cawanmu. Kami mengucap syukur Tuhan. Ketika kami mengangkat cawan ini, kami melihat darah yang tercurah menyucikan setiap dosa kami. Kami punya pengharapan yang baru. Kami punya masa depan. Karena Tuhan sudah menyucikan setiap dosa dan pelanggaran kami. Bahkan Tuhan juga sudah membuang ke dalam tubir laut yang paling dalam dan Kau tidak mengingat-ingat lagi akan pelanggaran kami. Hari ini Tuhan, kami diteguhkan kembali bahwa kami adalah anak-anak Allah. Sebab ketika darah itu tercurah, maka darah itu menjadi meterai bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan cawan. Saya mengajak saudara buka tangan di hadapan Tuhan dan mulai sembah Dia,
Katakan terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Perkatakan juga bahwa Engkau sudah sembuh, Engkau sudah dipulihkan. Bahwa Tuhan juga sudah menjamin masa depanmu. Tuhan menganugerahkan karunia demi karunia yang semakin besar, melimpah dalam kehidupanmu. Kami bersyukur Bapa hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus menjamah kehidupan kami semuanya. Baik kami yang mengikuti ibadah secara onsite maupun online ini Tuhan. Campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami akan hidup di bawah langit yang terbuka. Dan Kau anugerahkan kasih karunia demi kasih karunia yang semakin besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Pastor Benny Kristianto atas pelayanan yang luar biasa, mengingatkan kita bahwa ada pemberian kuasa itu punya tujuan buat kita. Yang saya dapat seperti tadi dibagikan, menyatakan Yesus sebagai sumber kuasa, lalu yang kedua menjadikan kita sebagai utusan dan kekuatan untuk kita bertahan di masa-masa ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Benny Kristianto yang telah melayani ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Saatnya kita akan memberikan korban syukur yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita dan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini yang Kau nyatakan buat kami, yang Kau sampaikan buat kami lewat hamba-Mu yang luar biasa, Pastor Benny. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau berdoa supaya semakin hari semakin Kau tambahkan hikmat marifat, kuasa double portion-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, semakin Kau nyatakan Tuhan lewat pelayanannya, lewat keluarganya, lewat apapun yang dikerjakan. Bahkan jemaat Tuhan yang Kau percayakan dalam pengembalaan Pastor Benny, ada breakthrough yang luar biasa, ada pemulihan dan kuasa dan berkat Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur bahwa Kau sudah memberkati kami Tuhan. Kami ingin memberikan persembahan karena Kau sudah terlebih dahulu mengasihi kami, Kau terlebih dahulu memberkati kami Tuhan. Kami mau berdoa supaya persembahan yang kami siapkan ini Tuhan dipakai untuk kemuliaan, pembesaran nama-Mu Tuhan, dan menjamah orang-orang yang membutuhkan. Kami berdoa untuk orang-orang yang mengelola, Kau berikan hikmat, marifat Tuhan, integritas, juga kreativitas dan inovatif, sehingga sungguh-sungguh ini bisa semakin berguna, semakin menjamah dan menjadikan kerajaan-Mu semakin besar, nyata dan berdampak di bumi ini. Terima kasih, kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Menabur dan berkati. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sejujurnya hati bila dekat dengannya, diriku pun terpana untuk dengar firman-Nya. Kasih-Nya melebihi dari apapun, Engkau pantas disembah. Diri-Mu maha pengampun, perasaan gundaku semuanya ku tepis saat diriku digoda oleh iblis. Semangat juangku takkan pernah tenggelam walau godaan terus mencekam. Sebab Engkau ada di dalam suka, dalam duka pun Engkau ada. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Entah berapa kali
Ku dilanda badai, berapa kali ku terikat dan dirantai oleh belenggu kehidupan fana manusia. Dan sering kali ku cari solusi yang sia-sia. Kau datang padaku, kau angkat tanganku, kau bakar kekerasan hati dan angkuku. Dan ku terbang tinggi jauh di angkasa, bagaikan berdiri di atas pundak raksasa. That's why aransemen lagu ini gembira. That's why duka pun engkau ubah menjadi sukacita. Sebab dalam duka engkau ada, dalam suka engkau selalu ada. Yeah, yeah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Yeah. Haleluya. Saya panggilkan adik-adik Rocky semuanya. Woo! Aku pahlawan kecil. Amin. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan? Katakan, tidak ada. Aku pahlawan kecil. Anak-anak yang luar biasa. Haleluya. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Saya panggil orang tua. Pahlawan. Yes. Ayo dampingi anak-anak kita. Berkati mereka. Tumpang kanan saudara. Berkatakan firman. Mereka menjadi anak-anak. Sekali lagi katakan. Aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan? Katakan. Tidak ada. Saya undang kita bangkit berdiri. Ayo bersama-sama kita berkati generasi di tempat ini. Mereka adalah generasi anak panah di tangan pahlawan. Percaya masa depan mereka luar biasa. Bapak, kami bersyukur, kami berdoa bersama dengan para orang tua, seluruh jemaat hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Mendoakan anak-anak kami, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Kami percaya ada destiny ilahi di mana mereka ketika ada di tengah-tengah kami, Tuhan punya tujuan yang mulia. Tuhan akan tempatkan mereka pada posisi-posisi yang tepat. Tuhan juga persiapkan hari ini mereka dengan firman Tuhan yang luar biasa. Yang akan menghantar mereka untuk menjadi orang-orang yang perkasa di bumi ini Tuhan. Berkati pendidikan mereka, berkati orang tua mereka, bahkan pekerjaan orang tua mereka diberkati oleh Tuhan. Kami yakin Tuhan masa depan terbaik, terindah, termanis Tuhan sediakan bagi anak-anak kami. Dan kami berkati dengan berkat generasi, yaitu berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian setiap anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari semuanya. Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidup kerajaanmu, oh, kerajaan
kebenaran-Mu. Itu bagianku Tuhan. Haleluya. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidup. Katakan mengasihi-Mu Tuhan. Amin. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari sekali lagi katakan, Kaulah segalanya. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Haleluya. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu dan memuliakan-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu, 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 memuliakan-Mu. Katakan Bapa dan Rajaku, Bapa dan Raja. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah, sorak-sorai kemenangan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur terima berkat anugerah dari Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, atas usaha bisnis dan pekerjaanmu, atas rumah tanggamu, apapun yang dikerjakan oleh tanganmu Tuhan buat berhasil, dan kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.